Pengertian asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung, dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan. Ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung disebut premi. Ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya administratif, dan keuntungan. Contohnya, seorang pasangan membeli rumah seharga 300 juta. Mengetahui bahwa kehilangan rumah mereka akan membawa mereka kepada kehancuran finansial, mereka mengambil perlindungan asuransi dalam bentuk kebijakan kepemilikan rumah. Kebijakan tersebut akan membayar penggantian atau perbaikan rumah mereka bila terjadi bencana. Perusahaan asuransi mengenai mereka premi sebesar 1 juta per tahun. Resiko kehilangan rumah telah disalurkan dari pemilik rumah ke perusahaan asuransi. Asuransi juga memiliki pengertian, yaitu suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Definisi asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9 Pasal 246. Sebagaimana diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Pasal tersebut merupakan salah satu dasar hukum asuransi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, ada juga Undang-Undang Asuransi. Undang-Undang Asuransi adalah dasar hukum yang mengatur tentang kegiatan perasuransian. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tanggung jawab dan melindungi hak-hak masyarakat, khususnya nasabah. Sedangkan bagi perusahaan asuransi, adanya undang-undang asuransi adalah memberikan kepastian untuk menjalankan serta memberikan batasan dalam berbisnis. Undang-undang tersebut lahir atas persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai badan legislatif dan Presiden RI sebagai badan eksekutif. Setelah disahkan Presiden, barulah dapat diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pembentukan undang-undang asuransi didasari oleh pertimbangan sebagai berikut. 1. Demi terciptanya industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Dengan begitu, adanya peningkatan perlindungan untuk pemegang polis, tertanggung atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional. 2. Dengan terciptanya industri perasuransian yang sehat, resiko yang dihadapi pemegang polis dapat ditanggulangi dengan baik. 3. Demi menghadirkan industri perasuransian yang dijalankan berdasarkan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab. Landasan hukum asuransi di Indonesia diatur oleh UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Perlu kamu ketahui, undang-undang asuransi yang berlaku saat ini adalah peraturan hukum terbaru yang menggantikan peraturan yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Pasalnya, perkembangan industri perasuransian dan perekonomian di Indonesia ini sudah berubah.
Undang-undang asuransi ini tertuang lengkap dalam dokumen Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan dasar hukum pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 adalah asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk 1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut. 2. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Istilah dalam asuransi. Perasuransian berasal dari kata asuransi. Perasuransian berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Istilah hukum legal term yang dipakai dalam UU dan perusahaan. Asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada dua, yakni usaha asuransi insurance business, kedua usaha penunjang asuransi complementary insurance business yang menyelenggarakan jasa keperentaraan, penilaian kerugian asuransi, dan aktuaria. Perusahaan perasuransian sendiri selaku meliputi perusahaan asuransi insurance company dan perusahaan penunjang asuransi complementary insurance company. Pertanggungan dan penjaminan. Sinonim asuransi dan pertanggungan berasal dari Belanda yang berarti verzekering atau assurantie. Berasal dari bahasa Inggris assurance dalam istilah bisnis. Pertanggungan umum dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi Indonesia. Dipakai dalam UU perasuransian dan buku-buku hukum asuransi. Penanggung dan tertanggung berasal dari Belanda yang berarti verzekeraar dan verzekerde. Berasal dari bahasa Inggris yang berarti insurer dan the insured. Kemudian dipakai dalam UU, HPDT, dan kontrak. Definisi dalam asuransi. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merujuk kepada pergantian kerugian terhadap objek harta kekayaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 merujuk pada pergantian kerugian terhadap kerusakan, kehilangan, keuntungan, serta pembayaran yang didasarkan atas meninggal hidupnya seseorang, serta meliputi asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama adalah prinsip utmost good faith. Prinsip ini merupakan prinsip paling dasar dan primer yang berlaku untuk semua jenis polis asuransi. Itu artinya, nasabah yang diasuransikan harus dengan sukarela mengungkapkan kepada penanggung atas seluruh informasi secara lengkap, terbuka, rinci, dan jujur mengenai masalah asuransi. Sedangkan tanggung jawab perusahaan asuransi hanya ada dengan asumsi bahwa tidak ada fakta material yang disembunyikan atau disampaikan secara keliru oleh orang yang diasuransikan. Contohnya, ketika nasabah memberi info mengenai riwayat penyakit bawaan, penyakit yang diderita sekarang, aktivitas merokok, dan lainnya, maka perusahaan akan memberikan detail produk yang disediakan secara jelas. Yang kedua adalah prinsip insurable interest. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang diberikan hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan kepentingan seperti keluarga atau ekonomi yang mendasarinya. Hak ini otomatis timbul setelah adanya perjanjian yang sering disebut sebagai polis yang memiliki dasar hukum. Prinsip asuransi yang satu ini mewajibkan pemegang polis untuk hanya mengasuransikan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi bagi pemegang polis, sehingga benda yang diasuransikan harus sudah memiliki hak
pemegang polis. Contohnya, nasabah hanya dapat memiliki polis asuransi kesehatan untuk diri sendiri dan untuk keluarganya. Nasabah juga dapat mengasuransikan bisnisnya sendiri atau orang-orang yang berhubungan dengan bisnis seperti karyawan. Berikutnya adalah prinsip indemnity. Prinsip yang juga disebut sebagai prinsip ganti rugi ini menjelaskan ketentuan di mana perusahaan harus mengganti objek asuransi sesuai dengan nilai klaim yang telah diajukan, tanpa ada pengurangan atau penambahan nilai. Prinsip ini biasa diterapkan pada jenis proteksi jiwa yang menjelaskan fakta bahwa asuransi bukan untuk sekedar mencari keuntungan, tetapi hanya untuk memberi kompensasi atas kerugian yang terjadi. Jadi kompensasi yang dibayarkan tidak boleh lebih dari kerugian yang ditimbulkan. Karena itu, dibutuhkan prinsip utmost good faith sehingga perusahaan asuransi dapat meminta rincian pendapatan dari para nasabahnya. Contohnya, apabila terjadi kecelakaan, maka hanya bagian tertentu yang rusak dari kendaraan itu sajalah yang akan diganti. Berikutnya adalah prinsip subrogation. Prinsip yang satu ini sering diberlakukan untuk proteksi kendaraan. Setelah tertanggung atau nasabah dibayar untuk kerugian yang disebabkan oleh kerusakan objek yang diasuransikannya, maka hak kepemilikan dari properti tersebut dialihkan kepada perusahaan asuransi. Subrogasi juga memperbolehkan nasabah memiliki salah satu dari sumber pengganti kerugian, yaitu penanggung atau pihak ketiga. Nasabah tidak boleh memiliki dari keduanya, karena nasabah akan mendapat penggantian yang melampaui dari semestinya. Lain halnya jika nasabah tidak mendapat ganti rugi secara penuh dari pihak ketiga, maka nasabah tidak meminta hak ganti rugi sesuai dengan selisih yang ada kepada penanggung. Demikian pula, apabila sudah mendapatkan penggantian dari penanggung, maka nasabah tidak boleh menuntut dari pihak ketiga. Contohnya, kendaraan yang telah rusak sepenuhnya, sehingga setelah nasabah mendapatkan kompensasi penuh atas kendaraan tersebut, maka hak kepemilikan kendaraan telah jatuh ke tangan perusahaan beserta sisa-sisa kendaraannya. Berikutnya adalah prinsip contribution. Merupakan prinsip di mana penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung nasabah yang sama. Prinsip ini hanya berlaku bagi nasabah yang memiliki dua polis dari perusahaan yang berbeda. Dalam contribution, kedua perusahaan tidak harus memiliki kewajiban yang sama terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity atau ganti rugi. Artinya, jika tertanggung mengalami musibah, maka kerugian diganti akan dibagi dua dengan perusahaan asuransi. Salah satu perusahaan dapat menuntut pengembalian pertanggungan. Namun, hal ini sudah dibicarakan sejak awal pembuatan polis, sehingga pihak yang bertanggung jawab harus menyadari hak dan kewajibannya dengan tidak menerima uang pertanggungan secara double. Contohnya, nasabah yang telah dirawat menghabiskan biaya sebesar 100 juta rupiah. Tagihan nasabah dapat diganti oleh perusahaan asuransi BCA sebesar 60 juta. Kemudian, polis asuransi nasabah lainnya, yaitu asuransi FGE, dapat membayar sisa tagihan, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Berikutnya adalah prinsip proximate cause. Prinsip ini adalah prinsip yang cukup penting yang harus diperhatikan oleh seorang nasabah. Prinsip ini artinya adalah kerugian yang diakibatkan lebih dari satu sebab, serta kerugian yang terjadi harus memiliki penyebab utamanya. Untuk menghitung besar pertanggungan digunakan dua macam pendekatan, yaitu diurutkan dari kejadian awal. Bila kejadian awal tersebut menyebabkan kejadian berikutnya, maka proximate cause-nya adalah kejadian awal tersebut. Bila tidak, maka ada kejadian lain yang menjadi penyebab. Adapun yang diurutkan dari kejadian terakhir, yaitu dari rangkaian yang tidak terputus yang akan ditentukan proximate cause-nya. Setelah diketahui dari penyebabnya tersebut, maka perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas penyebab lainnya. Mengacu pada prinsip ini, penanggung hanya akan mengganti kerugian tertanggung apabila suatu peristiwa diakibatkan oleh penyebab yang diatur dalam polis. Contohnya, dalam suatu kejadian terjadi peristiwa berturut-turut menyebabkan kerugian, seperti rumah yang terbakar pada saat terjadi angin topan sekaligus. Dan kemudian, klaim asuransi akan ditentukan dari kejadian mana yang terjadi terlebih dahulu. Yang terakhir adalah prinsip loss minimization. Prinsip ini merupakan prinsip di mana nasabah bertanggung jawab penuh untuk meminimalisir kerugian pada objek yang diasuransikan. Contohnya, bila terjadi kebakaran atas rumah yang telah diasuransikan, maka harus ada usaha dari nasabah untuk memadamkan api atau memanggil instansi pemadam kebakaran sebelum kerusakan lebih besar terjadi. Jika tidak tangkap dilakukan, maka nasabah dianggap telah melanggar prinsip dan perusahaan berhak menolak klaim yang telah diajukan.
Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai unsur-unsur asuransi, fungsi asuransi, dan tujuan dari asuransi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai unsur-unsur asuransi. Nah, unsur asuransi itu adalah hal yang sepatutnya atau wajib diketahui serta dipenuhi dalam sebuah perjanjian asuransi. Oke, yang pertama adalah penanggung. Nah, penanggung di sini adalah pihak yang bersedia menanggung resiko yang terjadi di suatu waktu tertentu dengan mengganti kerugian kepada tertanggung yang diiringi pembayaran premi. Nah, di sini dapat kita sebut pihak penanggung ini adalah pihak perusahaan asuransi. Nah, di sini pihak penanggung ini akan memberikan pembayaran ganti rugi apabila kita mengalami suatu kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian. Nah, perlu diingat bahwa pihak asuransi akan memberikan ganti rugi apabila kita sudah membayar premi atau uang asuransi. Nah, yang kedua ada tertanggung. Tertanggung di sini adalah pihak yang akan ditanggung kerugiannya oleh penanggung dengan penggantian ganti rugi sesuai dengan limit asuransi yang diberikan penanggung dan tertanggung wajib membayar premi. Nah, di sini pihak tertanggung dapat kita sebut sebagai nasabah atau individu yang mengalihkan resikonya kepada pihak asuransi. Nah, penggantian ganti rugi ini disesuaikan dengan limit asuransi yang sudah dijanjikan pada saat pembuatan polis atau cover note pada saat awal untuk mendapatkan kesepakatan asuransi. Kemudian yang ketiga ada evenement. Nah, evenement di sini adalah kejadian yang tak tertentu, merupakan suatu kejadian yang dapat terjadi kapanpun yang dapat menimbulkan kerugian. Di sini evenement adalah resiko. Nah, resiko di sini adalah suatu kejadian yang justru malah menimbulkan kerugian. Kemudian yang keempat ada perjanjian dan polis. Nah, perjanjian di sini adalah adanya kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak penanggung dan tertanggung, yang mana pihak penanggung juga tertanggung wajib menjalankan hak dan kewajibannya. Sedangkan polis di sini berfungsi sebagai bukti bahwa adanya kesepakatan antara kedua pihak tersebut. Nah, di sini hak dan kewajiban dari setiap pihak itu adalah pihak penanggung wajib memberikan ganti kerugian apabila terjadi evenement di suatu waktu tertentu atau masa mendatang. Nah, haknya dari pihak penanggung adalah mendapatkan pembayaran premi. Kemudian, hak dan kewajiban tertanggung. Hak dari pihak tertanggung di sini adalah mendapatkan perlindungan atau mendapatkan ganti rugi apabila terjadi evenement di suatu waktu tertentu atau masa mendatang. Nah, kewajibannya dari pihak tertanggung di sini adalah mereka harus membayar premi sesuai yang telah disepakati pada saat perjanjian ini dibuat. Kemudian di sini polis sebagai bukti apabila pihak tertanggung ingin mengajukan pembayaran ganti rugi kepada pihak penanggung. Kemudian yang kelima ada interest atau kepentingan. Nah, ditunjukkan kepada tertanggung yang ingin mengalihkan resiko yang timbul kepada pihak penanggung, sehingga di sini pihak tertanggung merasa ada kepentingan dalam hal perlindungan. Nah, di sini dimaksudkan bahwa pihak tertanggung itu ingin mengalihkan resikonya terhadap suatu kejadian tertentu yang mungkin saja terjadi di masa depan kepada pihak penanggung. Maka di sini pihak tertanggung merasa memiliki kepentingan untuk mengalihkan resiko tersebut kepada pihak penanggung. Kemudian yang terakhir ada premi. Nah, premi di sini merupakan biaya yang harus dibayarkan sebagai konsekuensi dari tertanggung kepada pihak penanggung.
Biasanya premi dibayarkan jangka waktu tertentu, misalnya per bulan atau per tahun. Nah, besaran premi di sini disesuaikan dengan apa yang ingin kita asuransikan. Misalnya kendaraan bermotor ataupun asuransi jiwa. Nah, kemudian selain 6 unsur tadi yang sudah saya sebutkan, ada di pasal 246 KUHD dijelaskan juga mengenai unsur-unsur asuransi, yaitu yang pertama adanya kepentingan, yang kedua adanya peristiwa tak tertentu, yang ketiga adanya kerugian. Baiklah, yang selanjutnya adalah fungsi asuransi. Nah, fungsi dari asuransi adalah sebagai peranti atau kesiapan jikalau terjadi sesuatu di masa depan atau evenement tadi. Nah, harapannya sebagai peringan beban jikalau terjadi sesuatu. Nah, perlu diingat juga bahwasannya asuransi di sini bukan sebuah kepastian mendapatkan ganti rugi dengan jumlah besar. Tetapi di sini fokus dan peran utama asuransi adalah sebagai sebuah perlindungan terhadap resiko yang mungkin terjadi. Jadi besarannya ganti rugi yang akan kita dapatkan itu disesuaikan dengan limit asuransi kita. Itu adalah limit maksimal. Nah, untuk besaran ganti kerugiannya itu disesuaikan dengan apa yang kita alami. Maka sebelum melakukan pemberian ganti rugi, penanggung akan melakukan analisis terlebih dahulu dengan apa yang terjadi pada diri tertanggung. Baiklah, yang selanjutnya adalah tujuan asuransi. Nah, tujuan asuransi ini ada dua. Yang pertama itu adalah pengalihan resiko. Tertanggung ini mengadakan asuransi dengan tujuan untuk mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwa dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi atau penanggung. Sejak itu resiko beralih kepada penanggung. Nah, dari yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya memang di sini pihak tertanggung merasa memiliki interest atau kepentingan untuk pengalihan resiko, sehingga mereka itu menggunakan asuransi sebagai pengalihan resiko. Kemudian yang kedua itu ada pembayaran ganti kerugian. Nah, pembayaran ganti kerugian ini jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, resiko berubah menjadi kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul dapat bersifat sebagian atau partial loss. Tidak semuanya berupa kerugian total atau total loss. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi untuk memperoleh ganti rugi yang sungguh-sungguh diderita. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwasannya apabila ingin mengajukan ganti kerugian, kita tidak bisa berpatokan bahwa akan mendapatkan ganti kerugian dengan nilai yang besar. Di sini, pihak penanggung atau pihak asuransi pun akan melakukan analisis terlebih dahulu tentang apa yang kita alami. Misalnya, kita mengalami musibah kebakaran. Nah, musibah yang kita alami tersebut menimbulkan kerugian seperti apa kepada kita? Misalnya, ternyata yang kebakaran hanya sedikit dari bagian rumah kita. Nah, di sini kita tidak bisa mendapatkan premi sesuai atau maksimal dari limitnya. Misal kita berharap bahwa kita akan mendapatkan total loss atau ganti rugi seluruhnya. Karena di sini yang kita alami tidak sebesar apa yang terjadi pada total loss, maka di sini pihak asuransi akan membayarkan sesuai dengan apa yang kita alami. Jenis-jenis asuransi. Menurut sarjana Belanda atau secara yuridis, jenis asuransi dibagi menjadi dua, yakni asuransi kerugian atau schadeverzekering dan asuransi sejumlah uang atau sommenverzekering. Dalam asuransi kerugian atau schadeverzekering, di mana terjadinya peralihan resiko atau beralihnya resiko terhadap tertanggung apabila terjadinya peristiwa tidak terduga terhadap kehilangannya harta benda kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan asuransi sejumlah uang atau sommenverzekering merupakan peralihan resiko dengan jumlah ganti rugi yang seimbang dengan kerugiannya. Hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya tindakan memperkaya diri.
Asuransi sejumlah uang sendiri diantaranya meliputi asuransi pertanggungan jiwa, asuransi kecelakaan, dan lain-lain. Selanjutnya, secara umum asuransi sendiri dibagi menjadi dua, yakni asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian merupakan asuransi yang terdiri dari asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi laut, asuransi pengangkutan, dan asuransi kredit. Sedangkan asuransi jiwa sendiri merupakan asuransi yang meliputi jaminan terhadap jiwa dan raga tertanggung, yang terdiri dari asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa kredit. Secara pokok sendiri, asuransi jiwa dibedakan menjadi tiga, yakni asuransi jiwa berjangka atau term insurance, di mana beralihnya resiko atau jaminan ganti rugi meskipun apabila tertanggung telah meninggal dunia dalam masa jangka waktu perjanjian yang masih berjalan. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup atau whole life insurance, di mana pemberian proteksi asuransi seumur hidup tertanggung dengan syarat, yakni polis harus tetap aktif dengan membayar premi sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir ada asuransi dwiguna atau endowment insurance, di mana terdiri dari dua elemen, yakni elemen proteksi jiwa yang melindungi kematian dan cacat tetap, serta elemen tabungan yang lebih tinggi di mana sesuai dengan tujuan menabung dan jangka waktu tertentu. Perbedaan asuransi kerugian dengan asuransi jiwa sendiri dapat dibedakan melalui dua unsur, yakni yang pertama, dalam asuransi jiwa terdapat unsur tabungan dari premi yang dibayarkan, di mana bila mana waktu pertanggungan selesai dan tidak terjadi musibah, maka perusahaan asuransi tetap membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian atau premi yang telah dibayar. Lalu dalam asuransi kerugian sendiri tidak ada unsur tabungan dari premi yang dibayarkan. Selanjutnya, dalam asuransi jiwa, jumlah uang santunan sendiri telah ditetapkan pada awal perjanjian. Sedangkan dalam asuransi kerugian, jumlah asuransi ditentukan oleh nilai kerugian yang diderita. Hal ini sesuai dengan rumus perhitungan yang telah ditetapkan, yakni X per Y dikali Z, di mana X merupakan jumlah yang ditentukan, Y nilai benda yang asuransi yang diasuransikan, yakni nilai jual benda tersebut, Z sendiri merupakan rugi sesungguhnya yang diderita, di mana hasil perjumlahan tersebut merupakan hasil yang diterima. Jenis asuransi sendiri berdasarkan berlakunya dibagi menjadi dua, yakni asuransi yang bersifat sukarela dan asuransi yang bersifat wajib. Asuransi yang bersifat sukarela merupakan asuransi di mana tertanggungnya dengan sukarela melakukan perjanjian asuransi, yakni misalnya asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, asuransi kendaraan, asuransi pengangkutan laut, dan asuransi jiwa. Sedangkan asuransi yang bersifat wajib merupakan tertanggung harus wajib hukumnya melakukan asuransi. Misalnya sendiri merupakan asuransi pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas dan asuransi jaminan sosial. Menurut Sri Rejeki Hartono sendiri, jenis asuransi berdasarkan pertumbuhan Indonesia dibagi menjadi dua, yakni asuransi yang bersifat komersial dan asuransi yang bersifat sosial. Asuransi yang bersifat komersial ini merupakan asuransi yang bersifat sukarela, yang mana diselenggarakan oleh perusahaan dengan tujuan ekonomis, yaitu mencari keuntungan. Sedangkan asuransi yang bersifat sosial merupakan asuransi yang bersifat wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang dengan tujuan untuk mensejahterakan dan untuk kepentingan masyarakat. Dalam dua jenis asuransi sendiri dapat dibedakan melalui penyelenggaranya dan jenis atau tujuannya. Dalam asuransi yang bersifat komersial, penyelenggaraannya sendiri dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan atau ekonomis, sedangkan dalam asuransi yang bersifat sosial sendiri diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan dan kepentingan masyarakat sendiri. Berdasarkan KUHD sendiri, jenis asuransi dibedakan menjadi 4, yakni asuransi terhadap bahaya kebakaran yang terdapat dalam pasal 287 sampai 298 KUHD, asuransi terhadap bahaya mengancam hasil panen
yakni dalam pasal 299 sampai 301 KUHD, asuransi terhadap segala bahaya laut yang terdapat dalam pasal 592 sampai 685 KUHD, dan terakhir asuransi terhadap bahaya pengangkutan yang terdapat dalam pasal 686 sampai 698 KUHD. Dalam jenis asuransi KUHD ini terdapat ciri khas khusus, terutama dalam asuransi terhadap bahaya kebakaran, di mana terjadinya peralihan risiko ini dapat cair atau dapat terjadi dengan syarat tertanggung sendiri harus sudah memiliki upaya untuk mencegah atau mengurangi bahaya-bahaya kebakaran sendiri. Namun apabila ada unsur kesengajaan, maka asuransi tersebut dinyatakan batal. Selanjutnya ada asuransi campuran, di mana merupakan asuransi yang bersifat antara asuransi campuran terhadap asuransi kerugian dan asuransi jumlah, di mana dalam asuransi campuran ini adanya persoalan sulit untuk menentukan batas tegas di antara dua campuran asuransi tersebut. Misalnya, apabila adanya terjadi kecelakaan besar yang terjadinya kerugian dan juga biaya perjalanan rumah sakit, pengobatan operasi yang meliputi jiwa atau raga tertanggung. Hal ini menggambarkan bahwa dalam asuransi tersebut, dalam kecelakaan tersebut meliputi dua asuransi, yakni asuransi kerugian dan asuransi jumlah serta asuransi jiwa. Dalam asuransi campuran sendiri, apabila tidak terjadi resiko, maka pembayaran ganti rugi sendiri dibatalkan. Terakhir ada asuransi syariah. Asuransi syariah ini berasal dari bahasa Arab, yakni takaful, takmin, dan tadamun. Dalam asuransi syariah sendiri, transaksi perjanjian antara dua pihak merupakan pihak berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran serta pihak yang membayar iuran. Yang menjadi ciri khas asuransi syariah ini yang membedakan dari asuransi-asuransi lainnya ini adalah di mana adanya penghapusan unsur tidak kepastian atau gharar, penghapusan unsur spekulasi alias perjudian atau maisir, dan penghapusan unsur bunga uang atau riba. Ketentuan-ketentuan asuransi syariah sendiri sesuai dengan kitab-kitab agama Islam atau hukum Islam. Sekian, terima kasih.